Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun berada ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada siang hari ini di hari Minggu tanggal 7 Agustus ya. Saya eh, memberikan tutorial kedua lagi dari video pembelajaran yang kedua ya. Untuk mata kuliah Aksa di tahun 2022 ini ya. Video ini untuk penjelasan lebih eh, penjelasan lebih lebar ya untuk modul yang kedua yaitu mengimpor daftar akun, kemudian mengatur akun default untuk mata uang, barang, serta membuat syarat pembayaran dan juga pajak ya. Adapun soal yang akan kita gunakan ini adalah soal dari materi uji kompetensi ya yang diberikan oleh LSK Teknisi Akuntansi. Ini khusus untuk komputer akuntansi akurat ya. Nah, di sini saya menggunakan soal dari PT Mulia Beton. Nah, untuk impor akun dan juga nanti mengimpor daftar pelanggan, pemasok, daftar barang dan juga aktiva tetap, kita semuanya nanti akan menggunakan soal dari PT Mulia Beton sampai dengan menginput transaksinya ya. Oke, di modul yang kedua itu ya kita akan belajar bagaimana cara mengimpor daftar akun dari Excel ke dalam Accurate ya, menggunakan persiapan mahir dan juga mengatur akun default untuk mata uang, akun default untuk barang dan juga membuat syarat pembayaran serta daftar pajak. Jadi di modul kedua itu nama modulnya adalah persiapan mahir bagian 1. Oke, langsung aja teman-teman ya, di sini sudah ada soal dari PT Mulia Beton. Saya akan gunakan informasi dari soal ini untuk saya masuk ke Accurate ya. Yang jelas kita menggunakan database persiapan mahir ya, bukan menggunakan persiapan standar. Karena saat uji kompetensi itu dia menggunakannya persiapan mahir, bukan persiapan standar ya. Oke, di sini kita buat dulu data perusahaan baru. Kita klik di menu buat data perusahaan baru ya. Kemudian kita klik ini ya, gambar titik tiga, atau mungkin sudah bisa buat database ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Kemudian nanti akan muncul jendela seperti ini ya, seperti biasa. Terus kita pilih aja lokasi kita untuk membuat database ya. Di sini saya menggunakan local disk E. Saya buat dulu folder ya. Nonton bebas mau nyimpan dimanapun, tapi saya sarankan jangan nyimpan di C ya. Di sini saya kasih folder baru. Saya kasih aja nama foldernya seperti ini ya. Terus kita double klik di folder yang baru kita buat ya. Di sini foldernya. Terus saya kasih nama database-nya ya. Nama saya sendiri dulu, berarti nanti teman-teman bikin database-nya namanya sendiri, terus tambahkan nama perusahaannya. Seperti ini. Ya. Terus saya pilih create. Kemudian nanti kita akan balik lagi ke jendela ini ya. Kita pilih OK. Terus kita tunggu aja prosesnya berjalan. Oke. Jadi apakah persiapan mahir ini sulit? Ya. Sebenarnya kalau dibilang sulit itu enggak juga ya. Tapi kalau dibilang terlalu mudah juga tidak. Jadi ada di middle space lah ya. Jadi sedang-sedang aja. Tapi kalau kita tahu langkah-langkahnya ya, itu insya Allah kita akan mudah untuk eh, melakukan atau membuat database dengan menggunakan persiapan mahir ya. Yang penting teman-teman selalu mengulang di kelompoknya masing-masing ya untuk mengimpor akun melalui persiapan mahir. Artinya modul yang kedua itu bisa teman-teman ulang-ulang lagi di kelompok ya. Kalau belum paham bisa tonton video penjelasan modul kedua ini ya.
biar nanti semua anggota kelompoknya itu bisa lancar ya, bisa membiasakan diri dengan persiapan mahir. Karena nanti di pertemuan selanjutnya kita menggunakannya persiapan mahir lagi seperti itu. Oke, ini udah hampir selesai ya. Oke, udah selesai. Kita masuk ke halaman login ya. Ini seperti biasa, eh, username-nya itu supervisor, passwordnya atau kata kuncinya juga sama supervisor ya. Jadi kita tinggal copy and paste di sini atau kita ketik ya. Kalau diketik pastikan teman-teman kalau huruf besar semua di sini ya, maka passwordnya harus huruf besar semua. Kalau di sininya huruf kecil semua, berarti passwordnya harus huruf kecil semua seperti itu. Ini kita login aja. Kemudian nanti kita akan masuk ke halaman selamat datang ya. Ini sama seperti yang minggu kemarin. Kita tinggal pilih bahasa Indonesia saja, terus kita klik lanjut. Yang membedakannya di sini ya. Kalau minggu kemarin kita cuma perkenalan-perkenalan di aplikasi itu kita pakainya persiapan standar. Nah, karena di sini kita harus impor akun, maka kita menggunakannya persiapan mahir. Jadi di sini kita pilih persiapan mahir, terus kita klik lanjut. Oke, di sini ya ada yang namanya mata uang ya. Ini langkah pertama dari 20 langkah. Di langkah pertama kita harus bikin dulu daftar mata uang ya. Karena di soal itu cuma ada satu mata uang ya. Di soal mulia betul itu cuma ada satu mata uang yaitu menambahkan rupiah. Caranya bagaimana? Kita klik tambah ya. Terus kita kasih di sini namanya itu ya, rupiah. Nilai tukarnya jelas satu rupiah itu sama dengan satu ya. Nama negaranya itu adalah Indonesia. Terus simbolnya adalah RP. R-nya besar, P-nya kecil. Jangan R-nya besar, P-nya besar. Itu bukan rupiah berarti. Itu adalah rupiah ya, atau mata uang India. Kalau punya kita tuh R-nya besar, kecil. Kalau sudah seperti ini kita klik OK. Nanti akan muncul apakah Anda ingin membuat mata uang ini sebagai default. Kita pilih saja yes. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik lanjut. Nah, di sini harus kita isi nama perusahaan ya. Nama perusahaan itu sesuai di soal di sini. Jadi jangan isi sembarangan ya. Nah, isi sesuai soalnya. Jadi kita membiasakan diri menyesuaikan dengan soal. Nama perusahaannya ini ya kita tinggal copy saja. Terus kita kembali ke account-nya tadi ya. Kita paste di sini. Salah. Kita dulu. Oke. Aduh, ke close nih. Bentar ya. Oke, saya ulang. Ini kita copy nama perusahaannya di sini. Ya, kita buka CD soal tadi. Terus di accurate-nya kita isi di sini nama perusahaan. Nah, tuh ya. Terus kita isi lagi alamatnya. Nah, alamatnya ini ya, isikan selengkap mungkin, teman-teman ya. Sama seperti yang ada di soal. Jadi kita isi. Terus kita perhatikan lagi di soalnya itu ada informasi apa aja ya. Tanggal mulainya itu 30 November 2019. Terus tahun fiskalnya itu 2019. Oke ya. Berarti tanggal mulai itu maksudnya apa Pak? Tanggal mulai itu berarti tanggal tutup buku. Nah, di sininya itu harus kita isi ya. Sesuai di soalnya tadi yaitu 30 November atau 30 bulan 11 tahun 2019. Terus tahun fiskalnya di sini ya, di sini itu hanya bisa diisi dua angka terakhir dari angka tahun itu ya, atau dua digit terakhir. Jadi tadi itu tahun fiskalnya 2019, berarti kita isi di sini tuh cukup 19 seperti ini. Ini nggak perlu diisi ya, ini nggak perlu diisi, kita kosongin aja. Kita klik lagi lanjut. Yang berikutnya adalah informasi tentang pajak perusahaan. Oke, di sini ada NPWP ya, kita isi di NPWP-nya sesuai dengan yang ada di soal. Nah, kita isi ini ya, kita copy dulu, terus kita balik lagi ke accurate, kita paste di sini, nomor pengukuhannya sama ya. Tanggal pengukuhannya kita perhatikan dulu tanggal berapa dia dikukuhkan ya.
yaitu tanggal 1 Januari 2018. Oke. Berarti di sini kita isi 01/01/2018. Terus kode cabangnya kita perhatikan di soal. Kode cabang 000. Sini kita isi jenis usaha dagang dan jasa. KLU-nya 33420. Oke, kalau sudah diisi seperti ini, kita bisa klik lanjut. Nah, ini ya yang akan kita lakukan. Jadi inti dari modul yang kedua itu mengimpor akun dari Excel ke dalam Accurate. Caranya bagaimana ya? Kita pilih ini ya, klik di sini untuk impor dari berkas. Nanti kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Terus kita klik gambar folder berwarna kuning ini. Oke. Dia akan muncul jendela seperti ini ya. Akan muncul nanti jendela seperti ini. Select import file. Pak, mana file Excel-nya? Oke, ya, kita ganti dulu ini ya. Kolom files of type ini ya, kita pilih di sini dengan Excel. Terus kita tinggal cari Excel-nya. Kita cari Excel-nya di sini. Nah, nama Excel-nya nih ya, yang nomor 1, chart of account. Kita pilih ini. Terus kita klik open. Nanti kita akan balik lagi ke halaman Accurate yang ini ya. Nah, kalau sudah, kita klik ambil data. Kita tunggu aja ya. Oke, ini sudah berhasil kita mengambil data ya. Nah, setelah seperti ini akan kita apakan? Ada satu hal yang wajib ya di dalam Accurate itu, setelah kita selesai mengambil data dari Excel, harus ada baris yang kita hapus agar nanti dia itu tidak terikut saat kita mendefinisikan kolom. Baris yang mana yang akan kita hapus? Oke, kita akan hapus baris ini ya. Kita akan hapus baris ini nih. Ini baris nomor akun, nama akun, tipe, mata uang, sama saldo awalnya akan kita hapus. Caranya gimana Pak? Kita klik kanan di sini, ya. Kita pilih hapus, terus kita pilih yes. Nanti dia akan hilang, ya. Terus sisa ini saja. Nah, setelah itu, ya, yang kita lanjutkan, apa yang kita lakukan selanjutnya adalah kita definisikan ini. Aduh, apaan lagi sih definisi segala macam nih Pak? Oke, maksudnya kayak gini teman-teman ya. Di Excel tuh kan ada kolom-kolom tuh. Sedangkan di Accurate juga punya kolom-kolom gitu. Jadi kolom yang ada di Excel itu harus menyesuaikan dengan kolom yang ada di dalam Accurate. Kalau nggak disesuaikan, ya, itu nanti akan sulit. Artinya akan terjadi ketidaksinkronan ya. Sehingga kita harus definisikan dulu ya. Kolom data sumber, artinya kolom data sumber ini bersumber dari Excel, kita definisikan ke dalam Accurate. Nah, misalkan nomor akun ya, kita definisikannya dengan nomor akun. Terus nama akun, definisikan dengan nama akun. Kemudian tipe akun, definisikan dengan tipe akun. Saat kita mendefinisikan tipe akun, nanti akan muncul seperti ini lagi. Ya. Nah, kas dan bank, ini definisikan dengan kas bank. Terus akun piutang, definisikan dengan akun piutang. Ya. Persediaan, definisikan dengan persediaan. Terus aktiva lancar lainnya dengan aktiva lancar lain. Kemudian aktiva tetap dengan aktiva tetap. Ya. Terus akumulasi penyusutan dengan akumulasi penyusutan. Di bawahnya masih ada lagi ya. Kemudian akun hutang dengan akun hutang. Terus hutang lancar lainnya dengan hutang lancar lain. Kemudian hutang jangka panjang dengan hutang jangka panjang. Ekuitas itu dengan
ekuitas, terus pendapatan dengan pendapatan, lanjut ya sampai ke bawah, kemudian harga pokok itu dengan beban, pendapatan lain-lain dengan pendapatan lain-lain ya, beban lain-lain dengan beban lainnya. Kalau sudah, kita klik OK ya. Terus kita lanjut untuk mata uang, kita pilih mata uang. Nah, kalau kita tadi nggak bikin sebelumnya ya, maka ini nggak akan muncul seperti itu. Ini harus kita bikin dulu di langkah pertama tadi. Nah, IDR kita definisikan ke rupiah. Lalu kita klik OK. Kemudian saldo awal definisikan dengan saldo awal. Kalau sudah semua seperti ini ya, dicek lagi, pastikan nggak ada yang terlewat. Kalau sudah semua, kita definisikan, kita klik impor. Kita tunggu prosesnya berjalan ya. Nah, dia kalau berhasil akan muncul informasi seperti ini. Ya, 47 data terimpor, 0 data gagal seperti itu. Pak, kalau gagal gimana? Ya, kalau gagal nanti ada keterangan ya. Melalui notepad kita tinggal baca saja gagalnya nanti itu di mana. Sehingga kita bisa perbaiki seperti itu. Ya. Ini kita klik aja OK. Nah, selanjutnya kita klik lanjut ya. Di langkah yang selanjutnya setelah kita mengimpor akun, kita harus mengatur akun default untuk mata uang dan juga akun default untuk barang. Akun default itu maksudnya apa sih Pak? Akun default itu adalah akun yang kita pakai yang paling sering gitu maksudnya ya. Akun yang standar lah gitu. Nah, kita harus sesuaikan standarnya dengan yang kita tentukan ya, sesuai dengan soalnya tadi seperti itu. Nah, di sini ini kan masih basic melalui Excel. Ini kita sesuaikan akun default untuk mata uang dulu, setelah itu untuk barangnya. Nah, ini akun hutang kita pilih itu dengan hutang usaha. Terus akun piutang kita pilih dengan piutang usaha. Pembayaran di muka penjualan itu berarti uang muka penjualan. Terus pembayaran di muka pembelian itu nggak ada ya. Kita pilihnya advance pure cash rupiah ini aja ya. Terus diskon itu pilihnya potongan penjualan. Kemudian laba rugi terrealisir, pilih yang laba rugi terrealisir dalam IDR. Terus laba rugi yang tidak terrealisir kita pilih dengan laba rugi belum terrealisasi dengan IDR. Seperti ini. Ya. Oke. Ini sudah ya, jangan diklik lanjut dulu. Kita akan atur dulu akun default untuk barang. Masuknya di menu persiapan ya, pilih preferensi. Kemudian pilih akun default barang. Nah, ini masih kosong ya. Ini kita isi aja dulu. Biar nanti nggak terjadi masalah saat kita mau login lagi ya. Kita pilih akun persediaan itu persediaan barang. Akun penjualan itu pilih penjualan. Retur, pilihnya retur penjualan. Diskon, pilih potongan. Akun barang terkirim, pilih barang terkirim. Akun HPP, pilih harga pokok. Akun retur pembelian, pilih persediaan ya. Akun beban di sini cari aja beban ini ya, biaya lain-lain ini. Terus akun belum tertagih, pilihnya penerimaan barang belum tertagih. Jadi akun default untuk barang udah selesai kita isi ya. Pastikan teman-teman mengisi seperti yang punya saya ini. Kalau sudah klik OK. Ini udah ya, kita klik lanjut. Nah, kita masuk ke sesi yang terakhir ya, yaitu membuat syarat pembayaran dan juga membuat pajak ya. Syarat pembayaran tuh apa sih Pak? Syarat pembayaran itu misalkan ya kita beli sebuah barang terus kita dapat diskon 5%. Nah, itu disebutnya syarat pembayaran. Nah, ada macam-macam ya, ada net 30, ada yang dapat diskon 2%, ada yang 5% dan lain sebagainya. Sedangkan pajak itu adalah eh, sesuatu yang harus dibayar oleh perusahaan. Misalkan pajak pertambahan nilai, juga pajak penghasilan ya. Jadi pajak ini dibayarkannya ke negara seperti itu. Nah, di sesi yang terakhir ini kita akan buat dulu yang pertama adalah syarat pembayaran. Di dalam soal ya, di dalam soal ini
Itu syarat pembayaran yang berlaku hanya net 30 ya, karena saya sudah lihat di soal mulia beton ini tidak ada dapat diskon 2% teman net 30 seperti itu. Tapi nanti kalau di perjalanannya misalkan ternyata ada ya, kita bisa tambahkan nanti di tengah jalan. Oke, kita buat aja dulu syarat pembayaran yang pasti ada di soal tadi, yaitu net 30 ya. Caranya bagaimana ya? Di syarat pembayaran ini kita klik tambah di sini. Kemudian kita isi ini ya. Jika membayar antara 0 hari ya, akan dapat diskon 0%. Jatuh tempo 30 hari. Keterangannya kita isi di sini dengan net 30. Ya, jadi logikanya kayak gini. Kalau kita membayar antara 0 hari itu kan berarti bukan berarti 1, 2, atau beberapa hari ya. Artinya nggak ada hari tertentu untuk dapat diskon gitu. Sehingga diskonnya di situ juga ditulisnya 0%. Jatuh temponya 30 hari. Artinya meskipun kita membayarnya kurang dari 30 hari, misalkan 15 hari kita bayar utang, ya, jatuh temponya 30 hari, kita nggak dapat diskon. Karena diskonnya memang udah 0% seperti itu. Itu disebutnya dengan net 30. Maka di sini kita tulisnya net 30 ya, kita klik OK. Tidak akan muncul di sini. Nah, ya daftar pajak di dalam soal ini tuh cuman ada satu, adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Di dalam soal ini masih menggunakan 10%, jadi kita pakai aja PPN yang lama yaitu 10% ya. Oke, kita masuk lagi ke accurate-nya. Nah, di daftar pajak ya, karena di sini masih kosong, kita klik aja tambah di sini. Terus kita kasih nama ya, namanya PPN. Nilainya masih pakai yang 10% ya. Saya nggak pakai yang 11% karena di soal itu pakainya 10%. Kodenya T di sini. Keterangannya kita kasih namanya pajak pertambahan nilai. Terus ada akun pajak penjualan. Maksudnya apa sih akun pajak penjualan? Apa maksudnya? Kalau kita jual barang dagangan ke orang lain, itu kan sudah termasuk sama PPN-nya tuh. Berarti PPN itu kan keluar ya. Artinya PPN itu diterima oleh si pembeli. Berarti di sini kita cari nama akunnya PPN keluar. Sedangkan kalau akun pajak pembelian itu kebalikan dari pajak penjualannya. Pajak pembelian itu berarti kita bertindak sebagai pembeli. Kita beli barang dagangan dari pemasok, ya kita juga dikenakan PPN. Jadi kita membeli barang itu, ya, di samping harga beli ditambah juga dengan PPN-nya. Artinya kita juga menanggung PPN dari pihak lain, sehingga disebutnya dengan PPN masukan. Jadi kita cari nama akunnya PPN masukan. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, ya pastikan teman-teman mengisi seperti yang saya punya. Terus kita klik OK. Nah, jadi udah selesai ya. Untuk modul yang kedua itu saya jelaskan dalam video ini. Ya. Itu udah selesai sampai di daftar pajak. Untuk setelah ini ya, apa yang harus kita lakukan? Setelah ini kita pilih menu keluar. Ya, ini. Kita pilih keluar. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Data belum disimpan. Apakah Anda ingin menyimpannya? Pilih aja yes. Oke. Terus nanti kita akan balik lagi ke Accurate. Nah, itu. Oke, itu teman-teman ya. Untuk penjelasan modul kedua dalam video pembelajaran yang kedua ini ya. Untuk modul yang ketiga, kita akan lanjutkan dengan database yang sama ini ya. Tapi modul yang ketiga itu nanti kita akan mengimpor daftar pelanggan dan daftar pemasok. Dan insya Allah videonya juga nanti akan tersedia. Oke. Untuk keluar dari aplikasi seperti biasa, teman-teman pilih aja menu berkas, pilih keluar. Seperti itu ya. Oke. Jadi itu saja untuk video pembelajaran yang kedua pada siang hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya, video ini wajib teman-teman tonton di kelompoknya masing-masing agar teman-teman bisa memahami materi itu lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman semua ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.